Jauh di era tahun 2000-an, kalian pasti tak asing dengan Ricardo Kakà. Ia bersinar bersama AC Milan dan sudah memenangkan banyak penghargaan. Ricardo Kakà akan selalu dikenang sebagai salah satu gelandang terbaik di dunia. Dia mencapai puncak kejayaannya bersama AC Milan, yang terbukti dengan trofi Ballon d'Or yang ia dapat tepat sebelum didominasi oleh Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Pemain asal Brazil itu meraih Ballon d'Or 2007 setelah membawa AC Milan meraih trofi Liga Champions di tahun yang sama. Dan Kakà akhirnya memutuskan pensiun dari dunia profesional sepak bola pada tahun 2017. Ricardo I Jackson dos Santos Leite, atau yang lebih dikenal dengan nama Kakà, adalah mantan pemain sepak bola profesional asal Brazil yang berposisi sebagai gelandang serang. Ia lahir pada tanggal 22 April 1982. Dia lahir dari keluarga yang berkecukupan dan religius. Ayahnya yang merupakan seorang insinyur dengan penghasilan besar di Brazil, dan ibunya merupakan guru sekolah dasar. Berkat kemampuan finansial keluarganya, Kakà juga mendapat pendidikan yang layak sewaktu kecil. Sembari bersekolah, Kakà juga bisa fokus berlatih sepak bola. Perjalanan karir Ricardo Kakà di dunia sepak bola memang terbilang mulus. Ia bisa menyalurkan bakatnya sejak kecil berkat dukungan kedua orang tua. Kini, bintang sepak bola itu pun telah menjelma menjadi salah satu legenda yang sosoknya dijadikan panutan oleh banyak orang. Pada masa kemasannya sebagai gelandang serang di AC Milan, Kakà dikenal dengan kemampuan passing sempurna, kecepatan, kemampuan mencetak gol, dan dribblenya dari lini tengah. Ia dianggap sebagai salah satu pemain terbaik di dunia dan dianggap oleh para ahli sebagai salah satu pesepak bola terbesar dari generasinya. Kakà menjadi salah satu dari 9 pemain yang berhasil memenangkan Piala Dunia FIFA, Liga Champions UEFA, dan Ballon d'Or. Kakà memulai debut klub profesionalnya pada usia 18 tahun di Sao Paulo, Brazil pada tahun 2001. Dan penampilannya bersama klub tersebut membawanya bergabung dengan klub Italia, AC Milan pada tahun 2003. AC Milan mendatangkan Kakà dari Sao Paulo dengan harga 8,5 juta euro, jumlah yang terbilang fantastis kala itu. Kakà membantu Milan meraih gelar Serie A pada musim pertamanya. Pada final Liga Champions 2004-2005, AC Milan bertemu Liverpool, dan Milan harus mengakui kekalahan dari Liverpool lewat adu penalti. Kakà yang saat itu menjadi pemberi assist terbanyak dalam turnamen tersebut, dan ia dinobatkan sebagai gelandang terbaik klub UEFA. Ia memimpin Milan meraih gelar Liga Champions UEFA 2006-2007 dan menjadi pencetak gol terbanyak dalam turnamen tersebut. Penampilan apiknya membuat meraih penghargaan pemain terbaik FIFA, Ballon d'Or pada tahun 2007, dan pemain terbaik klub UEFA. Setelah melewati 6 musim yang menakjubkan bersama AC Milan dengan memenangkan 1 gelar Scudetto, Supercoppa Italiana, Liga Champions, Piala Super Eropa, dan Piala Dunia antar klub, Kakà akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan Real Madrid pada tahun 2009 dengan biaya transfer sebesar 67 juta euro, yang saat itu merupakan biaya transfer tertinggi kedua. Namun setelah 4 musim yang penuh cedera di Spanyol dan penurunan mobilitas fisiknya, ia kembali ke AC Milan untuk 1 musim pada tahun 2013 dengan status free transfer sebelum bergabung dengan klub MLS yang baru dibentuk. Pada awalnya ia kembali ke klub lamanya, Sao Paulo, dengan status pinjaman sebelum kembali ke Orlando pada tahun 2015. Kakà termasuk dalam kategori pesepak bola yang setia dengan klub yang dibelanya. Jarang berganti klub, Kakà beberapa kali kembali ke klub lamanya, dan akhirnya pada tahun 2017 Kakà memutuskan gantung sepatu pada usia 35 tahun.
Kakak melakukan debutnya untuk tim nasional Brazil pada tahun 2002. Pada terpilih untuk menjadi bagian dari skuad Piala Dunia FIFA yang berhasil memenangkan turnamen tersebut pada tahun tersebut. Ia juga menjadi anggota tim nasional Brazil pada Piala Dunia 2006, di mana ia menjadi bagian dari kuartet yang dijuluki sebagai kuartet sihir bersama Ronaldo, Adriano, dan Ronaldinho. Namun performa mereka di turnamen tersebut kurang memuaskan. Sebelum Kakak melakukan penampilan terakhirnya dalam Piala Dunia pada tahun 2010, ia juga menjadi anggota skuad Brazil yang berhasil memenangkan Piala Konfederasi FIFA 2005 dan 2009 dan meraih penghargaan Golden Ball sebagai pemain terbaik turnamen pada tahun 2009. Selain penghargaan individu antara tahun 2006 dan 2009, Kakak terpilih sebagai anggota FIFA World XE dan UEFA Team of the Year sebanyak 3 kali. Pada tahun 2010, ia masuk dalam AC Milan Hall of Fame sebagai salah satu atlet paling terkenal di dunia selama karir bermainnya. Di luar lapangan, Kakak dikenal karena karyanya dalam bidang kemanusiaan, di mana ia menjadi duta termuda dari Program Pangan Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB pada tahun 2004 atas kontribusinya di lapangan dan di luar lapangan. Kakak masuk dalam daftar tim sebagai salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia pada tahun 2008 dan 2009. Kakak juga diketahui sebagai orang yang sangat religius. Ia dikenal suka memakai kaos bertuliskan I belong to Jesus. Selain itu, gaya selebrasinya yang selalu menunjuk tangan bersyukur kepada Tuhan menjadi ciri khas dari seorang kakak. Tapi siapa sangka di balik apiknya perjalanan kisah tersebut terselip beberapa cerita yang hampir mengancam perjalanan karir kakak untuk menjadi pesepak bola profesional seperti saat ini. Kakak pernah mengalami kecelakaan besar yang membuatnya hampir lumpuh. Kakak kecil memang memiliki tubuh yang tak sekuat saat ini. Postur tubuhnya yang kecil membuat kakak sangat rentan terkena cedera. Saking lemahnya tubuh kakak, dokter saat itu menyarankan kepada ayah dan ibu kakak untuk mengikuti program nutrisi agar dirinya bisa lebih kuat untuk menjadi pesepak bola profesional. Kedua orang tuanya pun mengikuti saran dokter kala itu. Program tersebut ternyata benar-benar memberi dampak besar terhadap diri kakak. Pemain berpaspor Brazil itu dapat menambah massa ototnya sebanyak 10 kg dalam kurun waktu 1,5 tahun. Meski dianggap telah lebih kuat, tubuh kakak ternyata masih rentan terhadap cedera. Dan akhirnya pada tahun 2000, kecelakaan besar yang dialami kakak saat masih berusia 18 tahun pun menyebabkan cedera parah yang hampir merenggut nyawa mantan pemain AC Milan itu. Kakak hampir saja mengalami kelumpuhan dan terancam kehilangan fungsi dari kedua kakinya lantaran mengalami kecelakaan aneh saat melompat ke kolam renang. Ia jatuh dengan posisi yang salah ke dalam kolam hingga menyebabkan sang pemain didera cedera tulang belakang yang nyaris membuatnya lumpuh. Beruntung, kakak tak kehilangan semangat untuk bisa sembuh dari keadaan tersebut. Ia pun dinyatakan sembuh dan terhindar dari segala diagnosis yang diutarakan dokter setelah istirahat cukup panjang. Kondisi ini pun mendekatkan diri kakak dengan Tuhan sehingga sosoknya kini menjadi sangat religius. Kakak percaya kesembuhannya merupakan berkat dari Tuhan. Sejak saat itu, kakak mengubah cara pandangnya terhadap dunia dengan lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ricardo, kakak telah mencapai hal-hal hebat di luar sepak bola. Pesepak bola Brazil yang terkenal juga memiliki pandangan positif baik di dalam maupun di luar lapangan. Bahkan kakak dikenal sebagai atlet yang taat. Kakak adalah salah satu pemain sepak bola terbaik dunia saat masih bermain. Gelandang serang ini telah memenangkan banyak penghargaan penting baik dengan skuad maupun secara individu. Ia pensiun pada tahun 2017, tetapi penggemar sepak bola di seluruh dunia tidak akan melupakan sang legenda dan masih akan mengingat pesonanya. Kakak dikenang karena beberapa aspek.
termasuk sikapnya yang luar biasa baik di dalam maupun di luar lapangan.